Ya, bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Sebelum saya jelaskan tentang bisnisnya, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu, ataupun Bapak-Bapak yang ada di ruangan ini, bagaimana keuangan Anda saat ini? Apakah teman-teman semuanya ataupun Bapak Ibu sudah berkecukupan? Apakah Bapak Ibu saat ini masih butuh tambah penghasilan? Ataukah teman-teman masih terlilit hutang ataupun cicilan riba saat ini? Gitu ya. Nah, hari ini kalau misalkan 3 poin ini ada dalam diri kita, berarti Bapak nggak salah masuk ruangan. Karena apa? Karena malam ini akan saya bedah 3 poin ini. Yang pertama, bagaimana caranya Bapak Ibu bisa berkecukupan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Bapak Ibu masih mendapatkan penghasilan tambahan. Dan bagaimana caranya nanti Bapak semuanya akan bisa melunasi hutang-hutangnya. Gitu ya. Nah, 3 poin ini akan kita bahas gitu ya. Untuk selanjutnya kita berbicara tentang impian. Tadi Pak Asmadi bilang impian. Impiannya harus besar, impiannya harus besar, impiannya harus besar gitu ya. Nah, impian kita, apakah Anda ingin memiliki kehidupan berkelimpahan? Semua orang pasti ingin, betul nggak Pak? Betul ya Pak RT ya? Pengen lah, intinya kita hidup berkelimpahan gitu ya. Nah, ternyata di depan Bapak Ibu, ini adalah impian-impian yang selama ini kita belum bisa wujudkan. Yang pertama, kita pengen beli kendaraan yang layak, motor minimal untuk anak kuliah, untuk anak sekolah. Kemudian kita juga pengen berangkat umroh, cita-cita pengen banget berangkat umroh, pengen memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Pasti ada kan impian seperti itu. Kemudian pengen menyekolahkan anak sampai kedokteran, sampai perguruan tinggi. Kemudian pengen menikahkan anaknya sampai layak, benar-benar layak. Pengen punya kendaraan yang layak, minimal kalau orang tua kita sakit, gak harus minjem sama saudara, gak harus ngerental sana sini. Ya, kita bisa beli kendaraan cash gitu ya. Dan kita pun pengen membangun rumah impian untuk istri dan anak-anak tercinta kita. Gitu ya, dan ingin mengajak jalan-jalan ke luar negeri keluarga tercinta kita. Nah, faktanya teman-teman harus tahu bahwa impian ini harus dibayar pakai uang. Harus dibayar pakai uang. Pengen umroh harus dibayar pakai uang, gitu ya. Nah, kalau kita hitung impian kita semuanya totalnya adalah 1 sampai 2 miliar untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Nah, tapi kebanyakan orang untuk mewujudkan impian-impiannya mereka maksa ngambil jalan pintas. Ini jalan pintasnya. Pengen punya motor, kredit 3 tahun, Pak. Pengen punya mobil, maksain kredit 5 tahun. Pengen punya rumah pun mereka harus maksa riba sampai 15 tahun ataupun KPR sampai 15 tahun. Ya. Nah, kalau misalkan 3 poin ini sudah pernah kita lakukan, pasti Bapak Ibu akan merasakan pusing dan stres, saya jamin. Karena saya sudah alumninya, saya sudah merasakan lebih dulu. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pernah merasakan seperti ini, berarti apakah, pertanyaan saya, apakah teman-teman semuanya seumur hidup yang hanya 1 kali habis hidupnya untuk membayar hutang riba? Nauzubillah min dzalik. Saya rasa nggak mau. Betul ya Pak ya? Nah, terus bagaimana caranya meraih impian tanpa riba? Bagaimana caranya kita berangkat umroh? Bagaimana caranya kita bangun rumah, beli kendaraan aset yang fantastik? Bagaimana caranya kita bisa menguliahkan anak dengan biaya yang fantastik? Nah, bagaimana caranya meraih impian tanpa riba? Yang pertama, karena ada pepatah mengatakan, kalau pengen mewujudkan impian-impian kita, kita harus rajin menabung. Karena ada pepatah mengatakan, rajin menabung pangkal kaya, Pak. Betul nggak? Pangkal kaya. Gitu ya. Tapi faktanya, sudah nabung nggak kaya-kaya. Betul ya? Faktanya sudah nabung nggak kaya-kaya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mewujudkan impian-impian kita dengan cara konsep sabar menabung, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, apa pendidikan terakhir Anda saat ini? Kenapa Mas Anies harus tanya pendidikan saya? Karena ini yang akan menentukan Bapak Ibu penghasilannya berapa di perusahaan tersebut. Gitu ya. Kemudian apa jabatan Anda di perusahaan? Kemudian berapa gaji Anda di perusahaan? Anggaplah teman-teman semuanya gajinya UMR, gajinya 5 juta. Dari 5 juta, 4 jutanya teman-teman beli kebutuhan. Bayar listrik, bayar motor, bayar rumah, bayar segala macam. Habislah 4 juta. Teman-teman sisakan 1 juta nabung. Komitmen nih, Pak, saya mau komitmen nabung 1 juta 1 bulan. Ya, kalau misalkan kita bisa komitmen nabung 1 juta 1 bulan, kita tabung selama 1 tahun, tabungan kita baru 12 juta. Artinya dengan komitmen nabung 1 juta 1 bulan pun selama 1 tahun kita tabung, masih kurang tepat untuk mewujudkan impian-impian kita. Karena baru 12 juta. Impian kita berapa tadi, Pak? 1 sampai 2 miliar. Karena masih belum bisa mewujudkan impian kita, makanya Bapak kerja lagi selama 30 tahun dan Bapak komitmen nabung 1 bulan 1 juta. Faktanya tabungan Bapak masih 360 juta. Nggak cukup untuk bisa mewujudkan impian kita yang 1 sampai 2 miliar tadi, Pak. Gitu ya.
Nah, kalau misalkan Bapak sanggup, Bapak harus butuh 1000 bulan. Berarti malam Lailatul Qadar nih. Baru impian Bapak akan terwujud. Gitu ya. Nah, kalau yang 1 juta saja tidak bisa, apalagi yang 5 juta. Tapi anggap di sini Bapak bisa nabung 5 juta. Bapak tabung setiap bulan selama 1 tahun, tabungan Bapak baru 60 juta. Karena masih belum bisa mewujudkan impiannya, akhirnya kerja lagi selama 30 tahun. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi. Karena apa? Indonesia menggunakan sistem kerja shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, ketika nabung 5 juta 1 bulan, kemudian Bapak tabung selama 30 tahun, tabungannya alhamdulillah sudah sampai ke 1,8 miliar. Berarti Bapak bisa mewujudkan impiannya, karena totalnya 1,8 miliar. Kalau sanggup. Kalau tercapai pun problemnya adalah umur. Sekarang umur kita berapa? Umur kita 50 tahun. Kalau kita tambah 30 tahun berarti umurnya 80 tahun. Kira-kira umur 80 tahun, ya mohon maaf ya, mungkin ada yang nyampe, ada yang tidak gitu, sampai umur 80 tahun. Anggaplah umur kita sampai ke 80 tahun. Berarti untuk naik mobil Pajero saja, kita sudah harus digendong cucu. Karena udah sepuh. Gitu ya. Artinya dengan cara konsep sabar menabung masih kurang tepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Nah, kemudian problemnya di luaran sana ya banyak orang yang masih memiliki penghasilan pas-pasan meskipun sudah kerja puluhan tahun, Pak. Ini survei di lapangan. Kemudian pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Yang paling mengenaskannya sudah kerja puluhan tahun faktanya tidak memiliki tabungan, Pak. Sudah saya survei, Pak, teman-teman saya yang kerja puluhan tahun di pabrik, ketika ditanya, Mas punya tabungan nggak? Nggak punya, boro-boro tabungan, hutang iya banyak. Gitu ya, ini adalah survei.